Yesus mengatakan bahwa murid-murid Yesus itu akan disesatkan oleh Kristus palsu. Matius 24:24. Kristus palsu. Dengar, Kristus palsu dan nabi palsunya Paulus akan datang melakukan banyak mujizat dan juga kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Itu berarti murid Yesus pun akan disesatkan oleh Paulus. Murid pilihannya itu siapa? Murid pilihannya siapa? Ada disebutkan Paulus. Coba tunjukkan sama saya bahwa nabi palsu adalah Paulus, Mesias palsu adalah Paulus. Di sana bukan hanya menggunakan kata Mesias, tapi Mesias palsu. Oke. Saya tanya samamu. Saya tanya samamu, saudara. Menurut kamu, adakah Kristus selain Yesus? Setelahnya, setelah Yesus, apakah yang ada disebut Kristus? di sana adalah Mesias palsu, bukan Mesias saja. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Mesias palsu. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah masih ada Kristus selain Yesus? Tidak ada Kristus yang dimaksud itu adalah Yesus. Saya ulang lagi. Setelah Yesus, apakah masih ada Kristus selain Yesus? Tidak ada Kristus yang seperti dimaksud itu. Kalau ada yang mengaku Kristus, asli atau palsu? Ya, tunjukkan saya. Aku adalah Kristus. Nama saya ulang lagi. Kalau ada yang mengaku Kristus selain Yesus, apakah itu asli atau palsu? Ya, kalau dia mengaku Kristus yang dimaksud oleh dirinya Yesus, itu adalah palsu. Saya ulang lagi pertanyaannya. Ini cara kau licik kayak Paulus memang. Saya ulang lagi. Kalau ada yang mengaku Kristus selain Yesus, apakah orang ini asli Kristus atau palsu Kristus? Kalau dia mengaku akulah Kristus yang adalah Yesus, itu baru palsu. Lah. Jadi masih ada Kristus. Jadi masih ada Kristus selain Yesus. Kalau ada yang mengaku saya ulang lagi. Kristus yang adalah Yesus. Ya, saya ulang lagi. Berarti Kristus selain Yesus asli. Ya, kalau dia bilang itu palsu. Kalau aku adalah Kristus Yesus itu palsu. Tapi kalau dia tidak mengatakan akulah Kristus Yesus, berarti dia Kristus palsu asli. Bukan juga. Berarti itu tidak berhubungan dengan Kristus. Berarti palsu. Berarti palsu. Tidak memiliki hubungan. Kok tidak berhubungan? Berarti masih ada Kristus. Berarti masih ada Kristus selain Yesus. Orang dia tidak mengaku Kristus. Saya ulang lagi. Berarti masih ada Kristus selain Yesus. Iya, Kristus palsu. Bagus. Oke. Saudara Baal atau siapa yang bisa buka kamera, kita buktikan bahwa Paulus itu mengaku Kristus palsu. Silakan. Ya, coba buktikan. Ya. Dengar ya, hingga baik-baik. Kristus palsu. Saya mulai lagi. Coba. Dia tambah lagi kata palsu. Dia tambah kata palsu. Ya, kamu yang bilang. Tidak mungkin Kristusnya mengatakan aku ini adalah Kristus palsu, nggak mungkin. Kamu yang bilang. Bahlulnya orang Kristen ini. Kamu yang bahlul, kamu yang bilang. Lagi. Saya bertanya samamu, masih ada nggak Kristus selain Yesus? Kamu tidak bertanya, mari kita tunjukkan, buka kamera, kau bilang. Enggak, saya bilang dari tadi saya ulang-ulang pertanyaan saya. Masih ada nggak Kristus selain Yesus? Halo, ayo. Kan yang saya minta adalah bagaimana Paulus sebelum kita lanjut, saya mau tanya, Anda sarjana teologi? Nggak perlu kamu tahu. Malu dia. Saya pastikan dulu, Anda sarjana teologi? Dia pernah mengaku S3, Gurunda di sini. Alhamdulillah. Kita permalukan Kristen. Tidak pernah mengaku, jangan fitnah kau mengarif. Silakan yang bisa buka kamera dari pihak Islam. Buka kamera, kita buktikan bahwa ada Kristus selain Yesus. Dan ternyata Kristus selain Yesus itu sudah pasti palsu. Tidak ada lagi Kristus, cuma Yesus. Narasimu tadi bahwa Paulus mengaku dia Kristus palsu, itu buktikan. Lah, lucu orang ini, kau gila kau. Memang kau gila, makanya kurangi makan babi. Kau kurangi makan babi. Kau yang mengatakan bahwa Kristus itu cuma Yesus. Berarti siapapun yang mengaku Kristus itu sudah palsu. Meskipun dia tidak mengatakan aku Kristus palsu, dongok. Ya, kan penyampaian Yesus adalah Kristus palsu. Lah, berarti kalau ada yang mengaku Kristus tapi tidak ada kata palsunya, itu asli. Tidak berhubungan dengan Kristus Yesus. Berarti dia Kristus, betul-betul dia Kristus. Bukan. Karena ada kata Yesus.
Aneh orang ini. Saya ulang pertanyaan saya. Nggak ngerti kau. Bukan saya bingung. Bukan. Lidahmu terlalu panjang melilit kemana-mana. Kutanya samamu. Sekali lagi nih. Tenangkan pikiranmu. Sabar. Saya tenang kok, santai saya. Ya, oke. Masih adakah Kristus selain Yesus? Jawab. Kalau yang berhubungan dengan Yesus tidak ada. Tidak ada. Kalau ada Kristus selain Yesus, asli atau palsu? Kristus yang mengaku dirinya adalah Yesus itu palsu. Kalau misalnya dia cuma mengaku Kristus, berarti dia Kristus asli. Berarti nggak berhubungan dengan Yesus, karena kalau berarti dia asli. Berarti dia asli. Berarti dia Kristus asli. Bukan. Bedakan Kristus Yesus dengan hanya Kristus. Kristus itu bisa saja Anda, bisa saya, bisa siapapun. Oh, begitu. Ya. Oh, berarti karena di Urap itu di Urap itu ada banyak. Ya, berarti Kristus itu banyak. Urap itu kan. Ya, berarti Kristus itu banyak selain Yesus. Iya. Di Urapi di sana maksudnya ada juga raja di Urapi, Raja Daud juga di Urapi, Samuel juga di Urapi. Ya, bedakan. Nanti Anda bilang lagi Samuel itu adalah Kristus. Jalan Mesias palsu, Nabi palsu. Berarti selain Yesus, setelah Yesus itu masih ada Kristus lain. Banyak nabi palsu. Ya, Kristus yang berhubungan dengan Yesus hanya satu. Nah, iya pasti hanya satu. Yesus itu cuma pasti Yesus. Nah, sekarang yang jadi permasalahan ini adalah kalau ada orang yang mengaku Kristus selain Yesus, apakah dia asli atau dia palsu? Ya, Kristus apa? Lah, Kristus itu apa tuh, Yul? Ya, yang diurapi. Ada juga nanti saya diurapi. Bukan. Setelah Yesus. Kan Yesus mengatakan. Walaupun setelah Yesus. Kan Yesus mengatakan. Roh Kudus. Dengar. Juga. Kan Yesus mengatakan akan muncul Kristus palsu. Nah, menurut Kristus. Mana Kristus? Ya kan Mesias palsu. Kristus dengan Mesias itu sama aja dong. Beda apa bedanya Mesias dengan Kristus, coba? Beda. Mesias palsu itu adalah orang-orang yang mengaku dekat dan juga berhubungan dengan Yesus. Sayalah Yesus itu. Sayalah Yesus yang Kristus palsu itu. Kalau Kristus nggak ada disebutkan. Nah, bedanya Mesias dengan Kristus apa? Nah, penggunaan kata yang digunakan dalam kitab suci. Dongok memang. Dongok memang. Kau turun aja di bawah. Kau di bawah. Kau makan taimu sendiri memang kau bahlul. Iya, saya nggak bisa menghadapi orang gila kayak kau. Anak anjing. Anak yang lahir dari babi. Mana bisa dilawan. Otakmu itu yang otak babi. Otak dongok, penyesat. Perpanjangan tangan setan. Mending kau dibawa. Daripada kau tinggal di sini kau permalukan Kristen yang lain. S3 katanya. Tapi lidahnya melilit entah kemana-mana perginya. Kristus dan Mesias beda. Lulusan STT. Berarti benarlah kata orang-orang berarti ya. STT itu sekolah tipu-tipu gitu ya. Apakah itu betul? Alamak. Mesias dan Kristus berbeda. Terus kata dia Kristus palsu itu harus mengaku akulah Kristus palsu. Tololnya. Ternyata masih banyak Kristus lain katanya, termasuk dirinya juga Kristus. Betul-betul ini agama aneh. Oke, silakan Kristen yang masih bisa diwaraskan, jangan yang menggilakan dirinya kayak tadi. Ada Kristen yang bisa diwaraskan, ada yang Kristen yang masih waras tapi menggilakan diri kayak tadi itu. Ilmunya dipakai untuk menipu lawan dan menipu dirinya sendiri. Siapa Kristen yang merasa bisa diskusi, silakan naik. Jangan yang panjang lidahnya kayak ular tua ya. Tadi itu kayak ular tua. Ini Gurunda, ada yang sudah di atas monitor, siapa ini namanya? Cek. Penjual obat juga ini. Oh. Gak kelihatan namanya. Anjing korban juga ini pasti. Ya, silakan untuk Kristen.
Jangan seperti yang tadi ya. Gelar Melilit aja ya lidah S3. kemana-mana. Kemana-mana pergi ke Al-Quran. Masa diterjemahkan Al-Quran itu katanya Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Bahlulnya minta ampun. Di situ dikatakan untuk manusia. Karena Yahudi itu manusia. Bani Israel itu manusia. Dibilang seluruh manusia. Emang si Bahlul itu. Penyesat. Melintir terjemah. Itu memang ada sekolahnya itu, sekolah melintir internasional. Oh. Baru minta multi ngorok ini siapa ini? Kurang ajar. Bela Anus. Oh. Bukan satunya Bunda. Oh juga sama sejenis kayaknya nih kan. Anus dibelah katanya. Max, ngomong Max. Izin Gurunda, ada 2 poin tadi. Ya. Ada 2 poin yang kita simak mengenai plagiator yang dia sampaikan. Padahal dia di awal masuk menyamakan asyhadu an la ilaha illallah tadi. Selamat malam Adinda Juma. Selamat malam Adinda Juma. Siapa lagi ini? Ini Elpran loh, terkalahkan gitu. Kristus itu bukan hanya, Kristus itu adalah Mesias, jadi itu merujuk kepada nabi-nabi. Kristus itu adalah Mesias yang diurapi, orang yang diurapi. Jadi untuk menjadi nabi itu harus diurapi. Jadi Kristus itu merujukan kepada Yesus saja. Kan masuknya ada kan kepada Rasul Paulus. Jadi Kristus di situ, Kristus adalah Mesias atau nabi palsu. Adinda Juma, kalau kau mengatakan Paulus adalah nabi palsu, tunjukkan ayatnya. Paulus mengatakan akulah nabi. Kemudian Rasul Paulus ya jelas saat Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga, dia menjumpai Paulus di Damsyik. Mau percaya nggak percaya itu derita lu. Sekarang apakah Allah pernah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad? Bisa nggak kamu jawab itu Adinda Juma? Kalau kau mengatakan Rasul Paulus itu nabi palsu, tunjukkan ayatnya. Kemudian kau tidak percaya Yesus telah menjumpai Rasul Paulus, itu deritamu. Sekarang tunjukkan bahwa Allah pernah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad. Silakan Adinda Juma. Oke, baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Khalik, bukan makhluk. Nabi Muhammad adalah makhluk. Antara yang saya Khalik tanya dengan apa, yang dijawab apa. Ya, yang saya tanya, jangan trauma. Jangan trauma. Ini gurundamu. Ini gurundamu trauma. Turun dulu. Asu juga ini orang ini yang bertanya, dia yang ngoceh dasar asu. Lanjut. Jadi Allah itu Khalik, Nabi Muhammad itu makhluk. Di antara Khalik dan makhluk ada perantara. Itulah yang disebut Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang menghantarkan kemudian firman menuju kepada seorang nabi. Itu dah selesai di sana. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Kemudian ketika Anda berbicara mengenai Paulus, ini adalah nabi, bukan nabi katanya. Nah, saya ingin bertanya, kalau Paulus ini bukan nabi, dari mana dia mendapatkan 13 kitabnya? Dia bukan nabi, berarti dia bukan orang yang menerima wahyu. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau dia bukan orang yang menerima wahyu, dari mana dia dapatkan 13 bukunya? Kan Paulus bukan nabi, tetapi ternyata dia memiliki kitab 13. Nah 13 kitabnya ini isinya bukan wahyu Tuhan. Kalau ada orang berbicara atas nama Tuhan, tetapi ternyata bukan firman Tuhan yang dia bawa, itu apa namanya? Ya nabi palsu. Kecuali Anda ingin mengatakan bahwa Paulus itu menerima wahyu, ya berarti
dia nabi. Tinggal kita uji, betulkah dia nabi atau dia hanya pengajar palsu yang berpura-pura jadi nabi. 13 buku Paulus itu apa? Firman Tuhan kah? Atau surat kepompong? Kalau dia firman Tuhan, berarti dia nabi. Kalau dia kemudian katakan bukan firman Tuhan, berarti surat kepompong, bukan kitab suci, bukan firman Tuhan. Sederhana kan? Ini kita lihat dari 13 bukunya. Bukunya ini apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan, Pak. Berarti dia nabi. Karena dia menerima firman Tuhan. Oh, bukan firman Tuhan, Pak. Ya sudah. Kalau bukan firman Tuhan, kenapa kau jadikan sebagai pegangan dalam beragama? Itu namanya bahlul. 13 kitab. Nabi Muhammad 1 kitab. Paulus 13 kitab. Ternyata bukan nabi. Berarti 13 buku ini apa? Firman Tuhan. Berarti dia nabi. Bukan firman Tuhan. Bukan nabi. Firman Tuhan. Nabi dia berarti. Bukan firman Tuhan. Berarti bukan nabi. Firman Tuhan, Bang. Nabi berarti dia. Bukan firman Tuhan. Bukan nabi berarti dia. Nah, mana kau pilih? Paulus menuliskan firman Tuhan dan dia adalah nabi, atau Paulus bukan nabi berarti dia menuliskan karangan sendiri. Mana yang betul? Adalah orang bodoh kalau dia tidak mau mengakui Paulus itu seorang nabi. Itu sama halnya dia sedang mengatakan bukunya yang 13 itu bukan firman Tuhan. Tolol itu namanya. Ya, ada yang baru naik. Ini Guru dah, izin disapa dulu. Armada monitor. Sudah. Giliran Armada disapa yang nyaut siapa? Kalau Dinda juga tadi diam aja. Aduh, ya Allah. Armada kalau nggak ngomong, saya turunkan Armada. Belanus ini Kristen apa Islam? Belanus? lagi makan dia. Kristen Om. Oh, Kristen. Oke, boleh saya bertanya? Orang lagi ditanya kok bertanya. Oh, apa pertanyaan? Ini asu jangan dinaikin lagi. Oh, Ada yang naikin ini siapa? Apa pertanyaannya tadi? jadi Paulus itu nabi atau bukan? Nabi. Oh, nabi, jujur dia Guru dah. Baru kali ini ada yang mengakui dia nabi. Gitu dong. Nah, terus kenapa? Apa yang dipermasalahkan tentang Paulus? Ya. Jadi Paulus ini adalah nabi. Nah, sekarang berarti dia memenuhi kandidat sebagai nabi palsu. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu memakai dan menyamar seperti domba, pada dia ada serigala yang buas. Betul. Tapi buahnya Paulus. Pengikutnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, Paulus, kan? mengusir. Nah, sekarang pertanyaannya yang kedua adalah, apakah pengikut Paulus memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus? Ya, benar. Berarti dua terpenuhi kan? Apa yang terpenuhi? Yang pertama, Nabi Paulus. Pengikut Paulus memanggil Nabi, terus? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus. Betul? Betul. Terus? Nah, kemudian Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ketika murid-murid Paulus ini bernubuat
bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus, mereka kemudian tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di dalam Taurat. Betul? Tidak. Contoh. Ya, apa contohnya? Bersunat. Apakah Kristen melakukan itu? Apakah Yesus ada di zaman sekarang? Saya ulang lagi. Ya jawab dulu. Sudah dipenuhi 2. Syarat yang ketiga adalah pengikut Nabi yang memanggil Yesus bermukjizat dan seterusnya pakai nama Yesus tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Contoh, bersunat kulub. Pertanyaan saya, apakah Kristen sebagai pengikut Nabi Paulus bersunat atau dilarang bersunat oleh nabinya? Tidak ada dilarang. Tapi bersunat. Terserah, kan tidak ada dilarang. Mau bersunat. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Galatia 5 nomor 2. Kamu nggak paham ayat itu. Seharusnya bertanya kalau tidak paham. Barang siapa? Jangan menyimpulkan sendiri. Barang siapa yang bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itu maksudnya apa dalil itu? Gitu. Bertanya kalau nggak paham. Jangan menyimpulkan. Silakan. Oke. Arti menyunat itu bukan secara fisik, secara tubuh cuma. Artinya menyunatkan itu menjauhkan dirinya dari kejahatan. Waduh. Namanya musyrik. Waduh. Itu artinya. Waduh. Bukan secara fisik, karena Allah yang datang bukan lagi tentang sunat menyunatkan, tetapi kasih sesamamu manusia dan kasihlah Allah Tuhan Allahmu. Itu hanya 2 yang diminta dia. Waduh. Apa masih mau dipertahankan orang gila ini? Lagi. Gitu loh. Pusing saya orang gila kayak gini. Pusing. Udah dilemparkan aja. Tidak ada ilmu. Habiskan waktu, ilmu kita mahal. Jadi tadi dia penuhi yang pertama nabi. Paulus itu ternyata nabi. Yang kedua, pengikut Paulus memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan dan bermujizat. Yang ketiga, tidak bersunat. Berarti itu bukan kehendak Bapa. Dipelintir lagi, kan keturunan ular memang mereka ini kan. Jadi dipelintir lagi, sunat yang dimaksud di situ bukan sunat kulub kata dia. Jadi dipelintir. Nah, inilah kehebatan pengikut setan, pintar menipu diri sendiri. Tapi sayangnya tidak bisa menipu kita orang beriman. Jelas-jelas di dalam Galatia 2 itu, aku Paulus berkata, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak ada berguna bagimu. Sunat yang dimaksud itu ya sunat laki-laki. Diterangkan pula tuh di dalam kitabnya mereka sendiri bahwa sunat yang dimaksud di situ adalah sunat kulub. Tapi dirubah lagi, dililit terus. Entah apa, emang ada sunat selain khitan? Emang ada sunat selain kulub? Kalau sunat hati itu beda. Sunat hati itu berbicara mengenai kesombongan. Kalau itu sunat hati berarti jikalau kamu menyunatkan hatimu, jikalau kamu tidak menyombongkan hatimu, jikalau kamu tidak mengangkuhkan hatimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Artinya orang Kristen disuruh sombong, angkuh gitu. Yang dimaksud di sini sunat kulub. Maksudnya, kalau kau sunat nonotmu, Yesus tidak berguna bagimu. Nah, apakah ini kehendak Bapa? Bukan. Berarti Paulus itu nabi palsu. Begitu sederhananya. Silakan. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Yanueli.
Iya. Dari Kristen? Selamat malam, sama-sama sehat. Puji Tuhan, dari Kristen. Oh ya, silakan. Ini topiknya siapa? Sosok Paulus. Betul. Siapa sosok Paulus? Kalau di Alkitab ini dikatakan juga dia itu Nasrani. Iya. Kisah para Rasul 24 nomor 5. Iya, disebut dia Nasrani. Kalau tapi kenapa saudara tidak disebut Nasrani? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Nasrani itu bagus. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Nasrani, yaitu Paulus. Iya, sebagian bagus, sebagian juga tidak bagus. Ada yang zalim. Ya, yang jelas dulu kan di dalam Al-Quran itu sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Nasrani. Jadi Nasrani itu di dalam Alkitab Paulus. Setelah Nasrani itu mengatakan Isa alaihissalam itu adalah satu dari 3, di situ Nasrani sudah melakukan penyelewengan. Satu yang penyelewengan itu Bang, yaitu Allah sama Isa sama Maria menjadi 3. Tapi yang benar itu di dalam menurut Allah sama Roh Kudus sama Isa itu yang benar, sehingga terjadi penciptaan burung dari tanah yang diberikan roh oleh Isa sendiri. Itu Al-Baqarah ayat 210. Ini bahas Quran lagi nih. Kayaknya ahli Quran juga ini teman-teman. Iya, karena selalu disalahkan Paulus itu. Oke, kalau begitu di dalam Al-Quran dibenarkan. Di mana dia di Paulus di Al-Quran dibenarkan? Itu Nasrani itu sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Nasrani. Nasrani, saudara, Yahudi juga dibenarkan tadinya, Nasrani juga dibenarkan tadinya. Tapi setelah mereka kemudian murtad dari agama mereka, itu tidak dibenarkan lagi. Karena mengatakan Al-Masih itu adalah putra Allah. Tidak benarkan lagi tuh konsep itu. Yang tadinya mereka adalah orang benar. Nah, di tengah-tengah mereka muncul pemikir-pemikir yang menyesatkan. Yang kemudian menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan. Itu yang sesat dari kaum itu. Tidak semua Nasrani itu benar. Nasrani yang menganggap Nabi Isa itu Tuhan, nah itu yang jahat, yang sesat. Seperti Paulus. Nasrani yang benar masih menganggap Tuhan yang datang kepada Nabi Musa satu-satunya Tuhan, dan Isa alaihissalam itu adalah utusan. Tapi Nasrani yang sesat, itulah yang kemudian mengajarkan orang-orang di luar daripada Yahudi, mengajarkan menyembah kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu seperti Paulus. Makanya di kisah para rasul, kisah para pewarta yang tadi Anda bacakan itu betul. Paulus ini penyesat. Kan disebutkan di situ oleh orang Yahudi. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari Nasorios. Nah, masalahnya sekarang adalah antara Nasrani dan Kristen itu di dalam Bible itu berbeda. Kalau kita lihat dalam sabar dulu. Kalau Nasrani dalam bahasa Yunaninya Nasorios, kalau Kristen bahasa Yunaninya itu Kristenios. Dua kata yang berbeda dan merujuk pada kelompok yang berbeda. Begitu saudara. Kristen itu menuju kepada para Hawariyun, murid-muridnya Yesus. Oh, salah. Murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus itu disebut Nasrani. Itu murid Yesus. Tapi murid-murid yang Nasrani ini jangan dibelokkan. Bacalah dalilnya. KPR mana dalilnya? Ayat 11. KPR ayat pasal 11 ayat 26. Ya, di situ tidak dikatakan Nasrani, Tuyul. Kau yang membelokkan dalil. Justru di situ disebut Kristianos.
Kristianos. Ya itu pengikut Paulus. Kepada para hawariun. Hawariun. Kristianos itu pengikut Paulus yang ada di Antioquia. Kok hawariun? Pandai-pandaian kau. Baca-baca hawariun itu. Jangan kamu mutar-mutar. Baca dalilnya. Hawariun itu adalah orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam. Nenekmu kiper. Kristen itu pengikut Kristus yang ada di Antioquia. Gimana sih orang ini? Kau belajar di mana? Yesus dengan Kristus itu apa bedanya? Kristus telah lahir kata Daud. Ya Kristus itu gelarnya Yesus. Oke? Tapi murid-muridnya tidak disebut Kristen. Yang disebut Astagfirullahaladzim. Jangan mutar, jangan berdusta. Kau tidak lama ku tampar mulutmu bagi sendal. Bodoh sekali jadi orang. Kisah para pewarta 11:26 itu. Ku tanya dulu samamu. Yesus pernah ke Antioquia enggak? Itu murid-muridnya yang disebut di Antioquia itu. Ku tanya lagi sekali lagi. Yesus pernah ke Antioquia enggak? Yang punya murid itu Yesus. Yang di Antioquia itu mengajar. Sekali lagi sebelum ku biraki mulutmu. Mutar. Yesus pernah ke Antioquia enggak? Mutar. Murid-muridnya di Antioquia itu. Nah, murid. Udah kau turun. Kau ke gereja. Kau colotnya pendeta sana sampai cerot. Bodoh kali jadi orang. Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kristen itu pengikut Kristus. Kristus yang dimaksud di situ adalah Paulus. Karena Paulus itu bergelar Kristus. Alamak, ini Kristen pemakan tai. Gak ada pinter-pinternya. Di Antioquia itu bukan Yesus. Di Antioquia itu Paulus Kristus. Paulus itu gelarnya Kristus. Tapi palsu. Ini kalau diajari kalian tuh sama seperti si Jupri, dongoknya minta ampun. Dongok, bodoh, bahlul, sudah botak, tua. Sama seperti Jupri. Untung Jupri nggak ada di sini, hanya ada di DM. Kalau ada di sini, hantam rahangnya juga. Kami yang dongok, makan cuman tai babi dimakan, makanya talal. Mulutmu. Itulah si Jupri. Oh, ada udah. Lu kok kayak ada suaranya? Kayak ada suaranya di mana dia ya? Mesias adalah Mesias adalah manusia yang datang dalam wujud Tuhan. Gara-gara Banjuma si Jupri jual rumah. Masa mau pindah? Dia malu sama tetangganya. Oh pindah di Samudra Pasifik, bikin rumah di sana. Mau kembali ke hutan, ke habitat. Oh kembali ke habitat. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa lah. Pelihara aja dulu. Salam kalau ada ya, Christian Jupri ya. Kayaknya ada bau-baunya dari sini Banyu. Ada bau-baunya dia. Tadi kucium kayak bau ini. Iya sih. Tuh kayak batu tawas. Oh iya betul. Permalukan kau Banjuma, tapi harus DM. Betul sahabatku. Dejavu, guru spiritual. Saya dicat dari guru apologet Bang Dejavu. Barakallah. Jup. Oke, Brad. Coba Brad. Jup. Saya Brad. Meow. Jup. Halo. Kecil suaramu. Kalau di Palopo itu namanya Lajupa. Jup.
Halo Job. Halo. Halo, Nak. Ada apa? Ya. Kamu akui nggak kalau Paulus itu pernah mengaku Kristus? Saya berani naik ke Komal ini, tapi kamu tidak berani buka DM. Berarti 1-0 buat saya. Mengapa saya katakan DM itu? Saya bisa berbicara bebas secara tulis di sana. Kamu tidak bisa framing saya. Iya. Ayo dijawab DM-nya. Jikalau kamu cuma laki-laki beneran, kalau nggak bisa. Kamu akui nggak kalau Paulus itu mengaku Kristus? Tidak. Kalau ada pengakuannya? Cuma saya mau tanya saja. Saya mau tanya. Dulu kamu pernah mengambil ayat ini. Ayat apa? Ayat 16. Dari surah? Dari Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Ya, yang berbunyi, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang dapat menanggungnya. Apabila ia datang, ya turut kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu dengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini maksudnya apa? Cuma dulu saya ingat maksudnya apa ya? Ya, maksudnya roh kebenaran yang dimaksud di situ adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Terus itu Yesus berkata, aku akan menyuruh seorang penolong yang lain. Itu apa juga? Itu Nabi Muhammad juga. Oh, Muhammad juga. Iya. Karena tidak mungkin Paulus, nggak mungkin juga Markus, Lukas, Matius, nggak mungkin. Satu-satunya kandidat ya Nabi Muhammad. Iya. Oke. Itu cuma yang luar biasa. Iya, karena seluruh pengikut Paulus mati karena dosa. Tidak mungkin. Sementara penghibur yang datang, penolong yang datang, roh kebenaran yang datang, itu tujuannya menyelamatkan. Sedangkan Paulus pengikutnya semuanya mati karena dosa. Gimana ceritanya? Luar biasa. Terus kemarin Jumat tuh pernah ngomong bahwa Matius, Markus, Lukas itu buku-buku yang tidak tervalidasi oleh Yesus. Betul. Benar. Betul. Terus maksudnya gimana cuma? Maksudnya apa? Maksudnya apa tuh? Kesimpulan apa? Silakan Anda bernarasi dulu. Kesimpulan apa? Saya bertanya kesimpulan apa? Kan Anda pernah bilang buku Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terusnya itu bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Iya. Tidak tervalidasi oleh Betul, benar. Berarti ini buku yang tidak valid ya cuma ya. Betul, kalau dikatakan sebagai firman Tuhan jelas tidak valid. Masa ada firman Tuhan karangan orang kok di firman Tuhan? Mana ceritanya? Hasil penyelidikan barang itu cuma ya. Hasil penyelidikan, pintar. Oke cuma. Terus? Terima kasih atas penjelasannya. Terus? Maka dengan demikian si Juma ini pulang jilat lagi ya. Oh, nggak bisa begitu. Kenapa? Dengarkan dulu. Iya, silakan. Ya, sudah ngomong buku ini tidak tervalidasi. Oh iya, memang nggak validasi. Memang nggak, siapa yang memberi validasi kepada bukumu? Tapi tapi dengan seenak udelmu bodong, ya, menafsirkan ayat tadi
dihubungkan dengan Muhammad. Itu namanya. Lalu kalau bukan Nabi Muhammad siapa lagi? Ya, kalau itu sudah tidak tervalidasi, buku palsu. Kenapa kamu mengais-ngais untuk nabimu? Kan bodoh kamu cuma. Mau kayak mana ceritanya memang kayak begitu? Mau kayak mana? Itu namanya buang ludah dijilat lagi. Oh tidak bisa dong. Salah Anda salah. Salah. Dengarkan saya. Giliran saya berbicara dong. Giliran saya dong berbicara. Gantian kita toh. Nah, jadi Nabi Isa alaihissalam datang di tengah kaumnya. Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Jadi Nabi Isa ini datang kepada kaumnya Bani Israel menceritakan akan datangnya sosok Nabi setelahnya bernama Muhammad, Nabi Muhammad. Ini Al-Quran saya mengatakan. Al-Quran saya yang mengatakan. Udah cuma kamu ini Al-Quran saya mengatakan ba'dismuhu Ahmad, setelahku bernama Muhammad. Astagfirullah. Nabi Muhammad. Ya kan? Nah, artinya bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam, di-mute dulu teman-teman. Di-mute di orang gila ini. Artinya setelah Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, Nabi Isa menjelaskan akan datangnya kemudian sosok Nabi setelahnya bernama Nabi Muhammad. Itu jelas itu. Nah, pengarang-pengarang cerita yang diterangkan di dalam Al-Quran, ya pengarang cerita yang membuat sebuah buku kemudian tapi itu bukan firman Tuhan, itu mengutip pernyataan Nabi Isa. Mengutip, tapi kutipannya itu bukan firman Tuhan, tapi kutipan tok yang berkaitan tentang datangnya sosok Nabi setelah Yesus. Artinya bahwa sebuah surat kabar yang menceritakan tentang ayat-ayat suci Al-Quran, surat kabar itu bukan firman Tuhan. Tapi di dalam surat kabar itu ada terselip firman Tuhan di dalamnya karena mengutip dari Al-Quran. Makanya Al-Quran mengatakan, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah." Ayat sebelumnya mengatakan, "Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun." Itu kata Quran. Jadi sebuah buku ketika dikarang oleh orang, lalu pengarangnya memasukkan kemudian ayat suci Al-Quran di sela-sela penjelasannya, itu bukan di dalamnya ada terselip firman Tuhan. Bang Zuma. Berak dulu aku ya Bang Zuma. Ya silakan kau beraki mulutmu sendiri. Habis itu kau makan ya. Nah setelah itu teman-teman, Anda harus memahami bahwa Al-Quran ini datang mengurai tentang apa yang datang sebelum Al-Quran, yaitu pengantaran pengajaran Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya Bani Israel. Nah di tengah-tengah kaumnya Nabi Isa ada penyesat yang menginginkan kematian Nabi Isa alaihissalam. Inilah orang-orang Israel yang mendirikan kelak agama Kristen. Pembenci-pembenci Nabi Isa inilah yang mendirikan sekte Abu Dasarah atau sekte bidat dari kalangan orang-orang Farisi. Nah, jadi kitab yang ketika saya ditanya oleh seorang Jupri Botacilla, siapa yang dimaksud dalam Yohanes 16 ini? Ya saya katakan itu adalah kutipan yang diambil pengarang terkait dengan ajaran Nabi Isa akan datangnya seorang penolong lain, akan datangnya seorang nabi lain setelah dia, di mana nabi itu dikatakan sebagai roh kebenaran yang akan memimpin manusia kepada seluruh kebenaran, sebab dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan berbicara tentang apa yang didengarkan dari Allah, itu yang disampaikan. Jadi wartawan-wartawan ini meskipun tulisan-tulisan mereka itu bukan firman Tuhan, tetapi menghantarkan kemudian dunia apologet Islam dan Kristen memahami bahwa memang ternyata di dalam Bible ini meskipun bukan firman Tuhan, tapi wartawan mengutip akan datangnya sosok yang datang setelah Nabi Isa alaihissalam.
Ya itulah. Nah, begitu saudaraku, pintarlah kau, jangan cuma bota cila. Itulah kehebatanmu mutar balikkan. Saya nggak ada mutar. Kalau kitab itu sudah kamu justice ya, sebagai kitab yang tidak valid, yang tidak di. Hei, kalau kau mengatakan, dengar. Kalau kau mengatakan kitabmu itu firman Tuhan, saya mengatakan bukan. Apakah kitabmu itu asli? Dengar dulu pernyataan Bang Suba. Kalau kau mengatakan kitabmu itu firman Tuhan, saya katakan bukan. Tapi kalau kau mengatakan apakah kitabmu itu asli, saya katakan asli. Saya tidak mengatakan palsu. Kitabmu itu asli terjemahan dari karangan-karangan orang yang Yesus pun tidak kenal. Paham kau? Sampai situ paham? Saya tidak pernah mengatakan kitabmu itu palsu. Saya tidak pernah mengatakan itu. Kitabmu itu asli terjemahan dari karangan orang-orang yang tidak dikenali oleh Yesus. Di dalamnya menceritakan tentang kisah-kisah Yesus. Apakah itu ditolak? Saya tidak menolaknya. Tapi saya tidak menerimanya sebagai firman Tuhan. Namun saya menerimanya sebagai pemberitaan ilmu. Ilmu pengetahuan. Tapi bukan firman Tuhan. Sama seperti buku matematika. Ilmu pengetahuan. Tapi bukan firman Tuhan. Kitabmu itu ilmu pengetahuan. Dari kitabmu saya mengetahui, oh ternyata Kristen menyembah makhluk yang bertanduk 7 bermata 7. Pengetahuan itu. Tapi bukan firman Tuhan. Begitu Jupe, bota cila. Sudah nyerocosnya. Silakan. Apapun alasan Anda memang pandai memutarbalikkan. Ya itu fakta. Gimana cerita itu fakta. Kau ingin mengatakan itu firman Tuhan. Tuhan yang mana? Lukas Tuhan. Markus Tuhan. Yohanes Tuhan. Itu kan karangan-karangan mereka. Masa kau anggap Tuhan penulisnya? Sakit kau ini. Kalau saya ngomong kamu potong, kamu saya anggap kalah. Oh enggak dong. Kalau kau ngomong tapi selalu salah, itu kau sudah kalah. Itu yang betul. Ukuran salah benar bukan dari. Ukuran kalah menangnya itu dilihat daripada salah benarnya orang berbicara. Kamu ngomong banyak fitnahnya dari kemarin. Lah, kamu ngomong salah semua. Kamu juga salah semua. Di mana yang salah? Ya tadi. Coba tunjuk. Yang mana? Mana? Ya. Mana? Mana yang salah? Bahwa kitab itu tidak tervalidasi dan bukan firman Tuhan. Oke, sekarang coba mana validasi Yesus terhadap bukumu? Tunjukkan. Memang enggak ada. Yang enggak ada berarti tidak salah yang saya bilang, tuyul. Aneh kau ini. Berarti tidak salah saya bilang. Kitabmu itu tidak ada validasi dari Yesus. Kenapa kau bawa-bawa lagi itu? Malu nanti pendetamu. Memang kitabmu tak ada validasi dari Yesus. Itu surat kabar. Surat kabar itu adalah surat yang mengabarkan suatu pemberitaan. Itu surat kabar. Karena dia bukan firman Tuhan, maka dia disebut surat kabar. Silakan. Jadi begini ya cuma apapun perkataan Anda tentang kitab kami tidak tervalidasi. Nah, kami memang tidak tervalidasi kan? Ya, kalau bukan firman Tuhan, oleh sebab itu jangan ngais-ngais ayat. Oh tidak bisa dong. Itu namanya buang ludah. Tidak bisa. Ini kita berbicara mengenai perbandingan agama. Materi yang digunakan dalam perbandingan agama itu adalah Biblika dan Al-Quran. Gimana sih orang ini? Sama seperti ketika saya mengambil data-data di dalam buku ekonomi, bukan berarti saya mengakui buku ekonomi itu firman Tuhan. Sakit kau. Oke. Sudah. Kesimpulannya kamu buang ludah dijilat lagi gitu. Oh tidak bisa, tidak bisa. Saya buang ludah tepat di mukamu. Itu yang betul. Anda nggak mengakui nggak apa-apa. Parah. Kecuali saya mengatakan kitabmu bukan firman Tuhan, lalu saya mengatakan firman Tuhan, itu baru jilat ludah. Ini enggak, saya meludah tepat di mulutmu. Maksudnya apa? Apa yang ada di dalam Bibelmu itu? Saya katakan, saya mengutipnya untuk menjelaskan kepadamu bahwa yang dimaksud Yesus di sana, seorang penolong lain atau roh kebenaran itu adalah Nabi Muhammad SAW.
Buang ludah di jerat. Buang ludah tepat di mulutmu supaya kau paham. Tidak ada makhluk yang Lah, malu. Malu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, dengar. Enggak, saya bertanya samamu pertanyaan yang sama dengan yang akan saya tanyakan kepada diriku. Oke? Dengarkan. Oh, sudah, Pak. Nah, nangis. Nangis. Christian Jupri menangis lagi. Setiap hari ngasap pisau, mau cari Bang Suma tapi tak berani. Jupri dari kecil sudah sial, sampai sekarang udah usur, tetap sial. Tak pernah bahagia, makanya dia botaknya merek Cila. Yesus berbicara. Yesus tidak berbicara kepada orang-orang Kristen, enggak. Dan juga Yesus tidak berbicara kepada orang-orang Islam, enggak juga. Anda harus paham itu. Nah, sekarang kita dudukkan. Ketika Yesus berbicara, dia berbicara kepada siapa? Kepada Bani Israel. Bukan kepada pemegang kitab Yohanes, bukan. Yaitu Kristen, tidak. Yesus tidak pernah berbicara kepada Kristen. Tetapi buku Kristen bercerita Yesus berbicara. Salahnya Kristen di sana karena sebagai pemilik buku, seakan-akan Yesus itu berbicara kepada mereka. Tololnya itu di situ, bodohnya dan bahlulnya itu di situ, Kristen itu. Memang bukumu, iya itu bukumu. Tetapi cerita yang ada di dalamnya adalah cerita yang bukan diceritakan untukmu. Ucapan-ucapan Yesus yang ada di dalam kitabmu itu bukan untuk kalian. Memang itu kitabmu. Tetapi Yesusnya tidak berbicara kepadamu. Dia berbicara kepada Bani Israel. Makanya kalian disebut apa? Kodok berbulu biawak. Kalian itu bukan pengikut Yesus, bukan. Iya, malam juga. Berdamailah dengan hatimu. Agak tuh? Ya, berdamailah dulu dengan hatimu. Kasihan, ya kasihan orang-orang yang mendengarkan kamu. Tuh. Siapa? Dari pihak Kristen kasihan? Ya semua lah yang mendengarkan kamu. Oh enggak kok. Yang dari Islam itu mendapatkan ilmu? Itu menurut kamu, karena kamu yang berbicara, bukan kamu yang sedang menilai dirimu. Lah coba yang di bawah, teman-teman, ada nggak ilmu kalian terima dari penjelasan saya? Silakan. Ada nggak? Ada atau tidak ada? Coba tanya di bawah tuh. Itu tuh. Itu. Apa itu? Itu kan yang lagi sedang mendengarkan kamu. Tuh. Berdamailah dulu dengan dirimu, ya Bapak. Kau kemana-mana. Itu. Orang-orang di bawah itu menerima ilmu. Oh ternyata Yesus itu berbicara bukan kepada Kristen, cuman karena Kristen ini kemudian adalah orang yang memiliki buku, maka mereka orang Kristen merasa Yesus berbicara kepada dirinya. Padahal pengarang buku itu menulis tentang Yesus dengan muridnya Bani Israel. Tetapi karena dia yang punya buku, karena dia beli di Gramedia, dia merasa bahwa Yesus bicara kepada dirinya, padahal tidak. Ya, kalau kita bercerita dengan buku, ya semua ya buku dengan yang punya Anda pun ya gitu juga. Sekarang Yesus berbicara, apakah pembicaraan Yesus itu berbicara kepada orang Kristen, orang Roma, atau kepada orang Yahudi? Udah gini aja lah ya. Apa kataku tadi ya? Berdamailah dulu dengan dirimu. Kau berdamai dengan Yesus dulu. Berdamai dengan Yesus. Ternyata Yesus tidak berbicara dengan Kristen. Kamu cuma bisa bikin keruh cuma.
Kok keruh? Saya justru yang menjelaskan kekeruan imanmu. Tidak bisa membersihkan yang telah keruh yang kau buat itu. Enggak bisa. Justru saya yang membersihkan kekeruan. Saya menjernihkan keruhnya hatimu. Kutanya lagi, sekali lagi. Kutanya lagi, sekali lagi. Apakah Yesus berbicara kepadamu ketika dia tertulis berkata, Yesus berkata kepada mereka. Apakah itu berbicara kepadamu atau kepada orang-orang Yahudi? Ya, lagi ya, saya katakan Anda cuma bisa berbuat keruh, tapi tidak bisa membuat dia bersih. Karena kenapa ya? Anda cuma bisa masalah generasi. Kotor, ya, gimana caranya membersihkannya? Anda nggak bisa. Masalah generasi. Memang itu bukumu, tetapi Yesus di dalam bukumu itu tidak sedang berbicara kepada kalian Kristen. Itu buku Kristen memang. Bible itu buku Kristen. Kristen punya karena dia beli. Sekarang permasalahannya Yesus yang ada di dalam buku itu apakah bercerita untuk Kristen, untuk kalian? Kan tidak. Maksud saya dengan ini. Ya maksudmu itu tidak sesuai dengan apa yang kujelaskan. Gak nyambung kau. Dia memang gak nyambung, tapi Anda itu cuma buat keruh. Berarti kau yang keruh. Kau yang keruh berarti karena kau nggak akui dan kau akui kau tidak nyambung. Orang yang mendengarkan Anda itu. Oh tidak dong. Di bawah kau tidak lihat itu mereka dapat ilmu. Mereka mengatakan kok aku yang mendapat ilmu. Ilmu apa yang didapat dari caci maki? Ya, tidak ada caci maki. Saya menjelaskan apa yang sebenarnya. Saya menjelaskan apa yang sebenarnya. Terserah kamu lah. Yang pentingnya ya. Sekarang pasrah ujung-ujungnya pasrah kan? Ujung-ujungnya pasrah. Bukan pasrah enggak. Ujung-ujungnya cuma curhat kan? Kita cuma ya. Kok kita? Dua yang berbeda. Anda memihak kepada ya yang namanya Muslim. Oh enggak dong. Saya berpihak kepada Yesus. Saya meluruskan ajaran Yesus. Kalau Muslim itu tidak perlu Kak saya berpihak kepada Muslim. Muslim udah jelas. Islam itu udah selamat dia. Udah jatah mereka keselamatan itu Islam. Sekarang ini saya berpihak kepada Yesus yang selalu kalian pelintir ajarannya. Makanya saya bertanya, Bung. Bible itu bukumu. Memang itu kitabmu. Tetapi ketika Yesus berbicara di dalamnya, Yesus berkata kepada mereka, pertanyaan saya, mereka di sini Kristen atau Yahudi? Jawab dulu. Saya kembali pada perkataan awal. Enggak bisa kau jawab. Tidak bisa karena kau itu penumpang gelap. Kalian Kristen itu bukan pengikut Yesus. Yesus tidak mengenal kalian. Di dalam buku nih, di dalam buku kalian, di dalam buku. Di dalam bukumu nih, dalam bukumu yang kupegang yang kau katakan kitab sucimu tuh, ketika Yesus mengatakan, pengarang mengatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, perkataannya kepada mereka. Pertanyaan saya, mereka di sini Kristen atau Yahudi? Dah? Ya, mereka di situ Yahudi atau Kristen? Di sini cuma saya perlu tegaskan karena bahwasanya kita udah berbeda pemahaman cuma. Nah, tengoklah kan? Iya apa? Karena selalu Anda membawa keimanan Anda ke dalam agama Kristen itu. Ya, enggak, saya sedang bertanya tentang kitabmu. Yesus berkata, hal ini tidak kukatakan kepada kamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Pertanyaan saya, pengarang bukumu itu menceritakan tentang Yesus dengan orang Yahudi atau Yesus dengan orang Kristen? Itu dulu. Saya perlu bertanya dulu di sini. Anda di agama mana sekarang? Saya membahas tentang isi kitabmu. Iya, apa perlunya Anda membahas ke sana? Kan ya itu. Karena Kristen itu adalah agama yang memiliki misi untuk mengkristenkan dunia. Maka saya menyadarkan Anda. Ketika Yesus, sabar dulu. Ya. Nih contoh, saya kasih contoh. Ketika diceritakan oleh pengarang kitabmu, dan kitabmu itu kitabmu, punyamu, milikmu, itu hakmu. Ketika kau buka lembaran kitabmu, ada ucapan, ada kalimat di dalam. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku lagi. Mendengarkan itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ia berkata kepada kita? Pertanyaan saya. Kita di situ Kristen atau Yahudi?
Benar itu bagi umat Kristen, tapi bagimu enggak. Karena kenapa? Sakit kan? Sakit. Disinilah penyakit kronis yang dialami Kristen. Laknatullah selama 2000 tahun lamanya. Ini yang dilakukan oleh orang Kristen. Saking dungoknya, saking bahlulnya Kristen itu, sudah jelas-jelas Yesus di situ sedang berbicara dengan orang Yahudi, tapi Kristen selalu merasa Yesusku baik, Yesusku baik, Yesusku baik. 2000 nenekmu kiper. dari pemandangan Yesus sedang berbicara dengan orang Yahudi, bukan dengan orang Kristen pemakan babi laknatullah. Jalan keluarnya Anda nggak bisa. Saya ulang lagi. Iya. Saya ulang lagi. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Mereka di sini Yahudi atau Kristen? Udahlah Juma, sakit kepala aku. Ini 2000 tahun. Inilah Al-Quran katakan, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ketika kemudian pencipta langit dan bumi sudah bosan dunia ini dipenuhi orang-orang bodoh kayak kalian, Al-Quran kemudian diwahyukan untuk mencerdaskan dunia. Ini kalian ditegur. Yesus itu sedang berbicara kepada kaumnya, bukan kepada Kristen. Anda kalian sepihak Juma. Anda kan cuma kalian sepihak. Saya kan bertanya samamu. Saya tidak sepihak. Sebelumnya saya bertanya dulu. Ketika Yesus mengatakan, pengarang kitabmu mengatakan, Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Pertanyaan saya, mereka yang hendak menanyakan sesuatu kepada Yesus ini Yahudi atau Kristen? Kristen itu tahu apa yang mau dijalani dia. Inilah kenapa 2000 tahun kalian itu disaring terus untuk masuk dalam neraka jahanam. Kristen itu tahu apa yang mau dijalani dia. Saya tidak tanya apa itu Kristen. Anda tanya. Kan Anda bertanya tentang Kristen. Pertanyaan saya, ucapan Yesus, ucapan pengarang, ucapan orang-orang yang ada di dalam kitabmu itu yang dipertanyakan. Lalu apa masalah pengarang kitabmu menarasikan, Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mereka di sini orang-orang Kristen pemakan babi atau orang-orang Yahudi yang tidak makan babi? Jawab. Gini Juma. Jika Anda diam dulu. Gini Juma. Jadi gini saudara, memang Bible itu kitabmu, memang bukumu, memang kau punya, itu hakmu, itu milikmu. Kau pakai duitmu membelinya, adanya di genggamanmu, di rumahmu. Itu hak milik kepunyaanmu. Tapi isinya itu bukan berbicara tentang kalian Kristen. Anda hanya mendengarkan. Paham itu? Katakan. Itu sedang berbicara bangsa lain. Itu kan dalam pemikiran kamu. Ke belakang. Saudaraku. Kitab yang kau genggam itu tidak berbicara tentang Kristen. Kitabmu yang kau genggam itu adalah kitab yang membahas tentang orang-orang Israel, orang Yahudi, tuyul. Dan diilhami oleh Tuhan. Tapi itu bukan untukmu, tuyul. Anda akan rungkat. Bahkan 13 kitab dari Paulus itu juga bukan kitabmu. Anda bukan siapa-siapa. Memang kau yang punya. Memang kau yang beli. Tapi isi kitabmu itu bukan untuk kalian orang Kristen Indonesia, bukan. Contoh, surat Korintus. Korintus itu ditulis oleh Paulus untuk orang-orang yang tinggal di Korintia, tengah selatan Yunani. Bukan untuk kau. Filipi itu juga ditulis untuk orang-orang yang ada di Pelopio, Yunani juga. Bukan untuk kau. Kolose
Kolose itu ditulis untuk orang-orang yang ada di kota kuno Frigia Utara, Laodikia, bukan untuk kau juga. Apalagi dalam kitabmu. Galatia itu ditulis untuk orang yang ada di Antartika Turki, bukan untuk kau juga di Ankara Turki. Kemudian apalagi 1, 2, 3. Efesus itu ditulis untuk para penyembah dewa Yunani, yaitu dewa Artemis. Jadi semua yang ada di dalam kitab kau itu, Bung, bukan bercerita tentang kau Kristen, bukan. Isi kitabmu itu menceritakan orang-orang terdahulu, menceritakan orang Yahudi dan orang yang tinggal di daerah-daerah tertentu. Anda dan agama itu. Kami mau PK maju malam ini, kami selesaikan. Apalah orang ini? Bukan, Anda jangan kemana-mana, karena ini kita selesaikan malam ini. Jika dirunut ke belakang cuma agama Anda dan Anda itu akan rungkat itu. Saya ulang lagi sekali lagi pertanyaan saya sebelum bokong Anda disepak. Cuma kalau dengan saya, ya. Iya. Jadi Kak, cobalah untuk ya membuat umat itu biar damai. Itu tujuan saya. Jangan Anda cuma bisa memperkeruh ya. Saya dengan Islam itu cinta banget cuma. Ya. Iya. Saking cintanya makanya kalian mau murtadkan mereka kan? Bukan. Ya, yang saya mau justru ya kita damai, itu tujuan saya. Bukan saudara damai berarti bukan tidak belajar. Damai bukan berarti tidak menyampaikan ilmu. Damai bukan berarti saling membodohi satu sama lain. Damai artinya saling mengisi kebenaran. Itu yang disebut damai. Yang Anda imani cuma itu. Lah ini yang saya imani. Saya mengimani bahwasanya Yesus itu adalah manusia ciptaan Tuhan yang kemudian dilantik menjadi Tuhan oleh orang-orang di luar agama Yesus. Anda jangan masuk ke ruang Yesus karena Anda bakalan lari kemana-mana karena Anda nggak mengetahui. Tomalasa. Iya, Anda nggak mengetahui tentang itu. Ilmu Anda tipis dengan itu. Walah. Ya, iya. Makanya ajarkan yang baik dengan apa yang Anda ketahui tentang agama Muslim. Itu mending kau buatkan saya kopi dulu. Ngapain kau di sini celoteh? Ya terserah mau salto belakang atau jungkir balik terserah. Kau bikin kopi dulu. Saya ini pendebat. Yang bisa hadapi saya itu yang bisa berdebat, bukan yang jualan kopi. Sakit kepala saya dengar kau. Ya, saya sapa dulu. Udah Costa, kita naik. Udah apa Costa? Dari sektor mana? Ya, halo. Suara saya terdengarkah? Ya. Agamanya apa, Bangku? Oh, saya Kristen. Iya, mau minta naik? Ada yang mau disampaikan atau mau bantah? Oh, enggak sih. Saya hanya memperhatikan untuk diskusi ini. Cuma saya nggak tahu ini konsep. Temanya kali ini apa aja ya? Itu sudah ada tertulis. Oh, siapa sosok Paulus ya? Oke. Ini aja. Oke. Ya. Salam kenal ya Bang Juma juga ya. Iya, salam kenal Bang. Oke Bang, jadi kali ini kalau aku sih pengen kita diskusi sehat lah ya, bukan debat kusir lah ya gitu kan. Jadi lebih ke pengen tahu dulu nih POV dari Bang Zuma ini terhadap sosok Paulus ini seperti apa sih? Mungkin itu dulu Bang ya, nanti kan akan ada diskusi-diskusi berikutnya. Maksudnya akan ada topik yang mungkin bisa kita bahas. Tapi aku pengen tahu dulu dari Bang Juma dulu, karena aku baru masuk juga kan. Silahkan Bang Juma. Mestinya Anda yang berdasi duluan.
Gimana? Mestinya Anda yang berdasar duluan, nanti Bang Juma menanggapnya. Oh, oke. Ya. Paling ini sih, aku juga susah ya untuk mulainya dari mana ya. Cuman tadi mungkin ini aja deh, sekilas aku tadi mendengar percakapan terakhir ya dengan yang orang sebelumnya ya, kira-kira kan begitu ya. Jadi tadi ada konteks yang menarik tentang keselamatan ya, tadi yang Bang Zuma bawa, bahwasanya kalau orang Muslim atau orang Islam itu sudah pasti selamat, begitu ya Bang Zuma ya? Iya. Oke. Tadi ada saya ngomong gitu ya? Ada Bang Juma tadi ada sekilas ngomong itu. Mungkin saking banyaknya jadi Bang Juma nggak ingat kali. Oke. Iya. Lanjut. Oke. Kalau memang seperti yang Bang Juma katakan bahwasanya kalau orang Islam itu keselamatan itu pasti ya gitu ya. Cuman yang jadi pertanyaan saya Bang, kalau memang itu pasti selamat gitu Bang, kalau boleh tahu kenapa sampai saat ini Nabi Muhammad itu masih didoakan Bang? Mungkin itu dulu deh. Oke, baik. Kenapa Nabi Muhammad didoakan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disanjung, dipuji, dimuliakan. Dan salawat itu adalah pujian. Dan kalau kami mendoakan itu tidak ada hukum yang dilanggar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang bersalawat, apa salawat itu? Pujian, memuji, menyanjungku di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka salawatnya itu akan kembali kepada sang pemberi salawat. Jadi kami bersalawat, barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka kelak akan aku berikan syafaat. Pada saat tak ada lagi orang yang bisa memberikan bantuan pertolongan, pada saat itulah Nabi Muhammad memberikan bantuan pertolongan kepada mereka yang sering bersalawat kepada aku. Jadi bukan kepada Nabi Muhammad tujuan salawat itu. Salawat itu kembali kepada yang mengucapkan pujian tersebut. Itu Bung. Sama seperti ketika di dalam kitabmu juga dikatakan diberkatilah, hosana, hosana, diberkatilah anak Daud, diberkatilah anak Daud. Apakah kemudian Yesus itu tidak diberkati? Kan diberkatinya dia. Tetapi pengucapan pemberkatan terhadap Nabi Isa atau Yesus atau Nabi Muhammad mencerminkan orang itu beriman kepada Nabi tersebut. Tidak mungkin musuh Yesus mengatakan terpujilah Yesus. Terpujilah Yesus, kiranya keselamatan ada pada diri Yesus anak Daud. Tidak mungkin musuhnya mengatakan itu. Yang mengatakan itu adalah orang-orang yang mencintainya. Berarti orang yang orang yang bersalawat adalah orang yang mencintai Nabi Muhammad. Sedangkan Al-Quran mengatakan, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barang siapa yang ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosanya dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, maka hendaklah mereka mencintai Nabi Muhammad. Itu dalil. Maka wujud kecintaan, ia menyanjung beliau, mendoakan beliau, menyebut kemuliaan-kemuliaan untuk beliau, mendudukkan beliau pada tempat yang layak, yang mulia di hadapan pencipta langit dan bumi. Allahumma salli ala Muhammad. Kiranya keselamatan atas diri Nabi Muhammad. Apakah itu tidak bagus? Bagus, itu bukan didoakan, itu pujian. Kenapa? Karena umat Islam ingin menyatakan di hadapan Tuhan, ya Rabb, kami mencintai utusanmu, kami mencintai Nabi dan Rasul penutupmu. Itu bukan didoakan. Begitu saudara. Jadi di Islam itu kenapa dikatakan Islam itu jaminan keselamatannya valid? Karena yang akan selamat adalah mereka yang berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Bukan yang ingkar
atau melawan pencipta langit dan bumi, membelakangi pencipta langit dan bumi, dan menghadap kepada makhluk untuk ia sembah. Itu bukan. Seperti itu, silakan. Oke, tapi menarik ya. Sebenarnya kalau dilihat dari statement Bang Juma, nggak ada masalah ya ketika umatnya menyatakan mencintai nabinya dan sebagainya. Cuman tadi ada statement yang menurut saya pribadi saya pribadi bingung ya sebenarnya gitu kan Bang ya, mungkin nanti bisa dijelaskan gitu ya. Itu kan kalau kita bicara tentang kiranya Nabi Muhammad ditempatkan di tempat yang terbaik, artinya di sini belum jelas dong tempatnya itu di mana nih, kan begitu ya. Nah mungkin itu bisa dijelaskan dulu Bang Juma. Berarti saat ini Nabi itu ada di mana nih sekarang nih posisinya? Kenapa umat Islam sampai saat ini masih bersolawat itu dalam arti kayak menyampaikan kiranya atau punya harapan bahwasanya Nabi itu akan ditempatkan di tempat yang terbaik. Mungkin bisa dijelaskan Bang Juma. Oke, dalam Al-Quranul Karim diterangkan surah Ali Imran ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yarzuqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang meninggal dunia di jalan Allah itu mati. Tidak. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapatkan rezeki. Tuh, Nabi Muhammad mati di jalan Allah. Lalu kemudian Nabi Muhammad menjalankan sholat. Nabi Muhammad melakukan kemudian hal-hal yang mengantarkan dirinya beriman kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dikatakan dalam Al-Quran kad aflahal mu'minun, adalah orang-orang yang beruntung. Siapa mereka ini orang-orang yang beruntung? Yang sholat, yang zakat, yang menjaga diri, amanah, dan seterusnya. Apa kata Al-Quran? Walladzina hum, mereka inilah ulaika humul warithun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi doa yang kami katakan itu ungkapan syukur. Jangankan kami umat Islam, Allah Subhanahu wa taala saja memuji kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kami. Tidak ada masalah di sana. Ketika kemudian kami memuji beliau, kami mendoakan beliau kebaikan-kebaikan, bukan berarti orang itu tidak selamat. Bukan berarti Nabi Muhammad itu tidak selamat. Nabi Muhammad itu dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur wahai Nabiku Muhammad. Kami umat Islam juga melakukan hal yang sama. Kami melakukan pujian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti dia itu tidak kemudian selamat. Jadi kalau berbicara mengenai salawat, Bung, di dalam Al-Qur'anul Karim di surah Al-Baqarah ayat 157, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami umat Islam bagaimana salawat ini itu bisa diartikan pengampunan dan juga bisa diartikan sebagai rahmat. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhan. Jadi salawat itu artinya pengampunan. Salawat itu bisa juga diartikan sebagai doa, sebagai ketundukan, sebagai keselamatan, sebagai rahmat dan seterusnya. Tak ada masalah. Sedangkan kalau Nabi Muhammad itu sudah jelas dia itu adalah penghuni surga. Tidak ada keraguan. Kenapa? Karena Allah saja menyanjungnya. Beliau adalah makhluk mulia yang berbudi pekerti luhur. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tidak ada yang bisa menyebabkan Nabi Muhammad kemudian itu tidak selamat. Atau dia yang membawa ajaran selamat, Islam artinya selamat. Tak ada kemudian yang bisa menghantarkan beliau, baik dari Torah, baik dari Injil, atau ya taruhlah kitab-kitab terjemahan perjanjian lama, perjanjian baru, yang bisa menyebabkan masuk neraka Nabi Muhammad itu nggak ada dalam Bible, apalagi dalam Al-Quran.
Terkait masalah apa? Masalah yang didoakan itu, Anda boleh melihat di dalam kitab saudara, di dalam kitab Wahyu 7 nomor 10, di situ dikatakan apa di sana? Terekam dengan sangat rinci. Semoga tidak diganti lagi kelak terjemahannya ke depannya. Data itu dikatakan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Tuhan yang kami yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Itu apa itu? Keselamatan bagi Theos, kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Apakah artinya bahwa mereka ini tidak selamat? Apakah Theos ini tidak selamat? Selamat kan? Tapi kenapa selalu didoakan keselamatan bagi Theos yang duduk di tahta bagi anak domba? Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Theos kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Begitu juga di dalam kitab Ayub, ada diterangkan di dalam kitab Ayub 10 nomor 14, narasi yang sama. Apakah berarti Tuhan itu tidak selamat? Karena di situ dikatakan keselamatan. Nah, di Ayub 10 nomor 14 dikatakan begini. Kalau aku berbuat dosa maka engkau akan mengawasi aku dan engkau tidak membebaskan aku daripada kesalahanku. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa di dalam kitab Ayub ini, Ayubnya itu berdoa. Engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku, daripada dosa-dosaku. Ini baru terbukti bahwasanya kitab Ayub menjelaskan, kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Ini penekanan bahwa Ayub tidak dibebaskan dari kesalahannya. Lalu buat apa dia berdoa? Sedangkan Nabi Muhammad diceritakan tidak ada dia berdosa. Paham itu? Kalau Anda mengatakan kenapa didoakan? Lalu yang ada di Wahyu 7 nomor 10 itu apa? Dan dengan suara nyaring mereka berseru. Mereka berteriak dengan suara keras. Keselamatan bagi Theos kami. Dan yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Apakah itu artinya bahwa Theos tidak selamat? Sekira begitu, Bung. Silakan. Oke, biar tidak melebar ya. Cuman mungkin bisa disampaikan dalilnya mungkin dari Quran, karena saya merasa pertanyaan saya belum terjawab, bahwasanya saat ini Nabi Muhammad itu ada di mana gitu. Tadi Bang Juma mengatakan di surga, tapi aku tidak melihat itu di ayat berapa tuh, di surat mana di dalam Al-Quran yang menyatakan dia itu di surga. Mungkin bisa dijelaskan Bang Zuma. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur, yang meninggal di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapatkan rezeki. Itu. Sedangkan sekarang ini, kalau Anda berbicara mengenai surga, ya, surga itu belum terisi. Kenapa belum terisi? Karena belum akhir zaman, belum hari kebangkitan, orang baru dihisab, belum. Berarti orang masih berada dalam alam arwah, alam barzakh, alam ruh. Sedangkan ruh orang yang sudah meninggal, yang kemudian selamat, itu kembali kepada Allah. Dalilnya Ali Imran ayat 169. Oke? Berarti Nabi Muhammad saat ini tidak di dalam surga dong? Ya, surga itu masih rahasia. Mungkin perlu dijelaskan dulu nih, maksudnya benar atau tidak, sesingkat itu aja dulu nih. Berarti Nabi Muhammad saat ini ada di surga atau tidak, kan kita pengen tahu nih. Kalau kita merujuk di dalam Musnad Ahmad,
Nomor 22378 yang di surga sekarang ini adalah nabi dan juga anak-anak yang mati meninggal dunia belum balik. Itu kalau di dalam Musnad Ahmad. Sedangkan kalau di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 169, orang yang mati di jalan Allah itu kembali kepada Allah. Nah, kembali kepada Allah artinya ya dia berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Kalau dalam perspektif saudara Kristen Tuhan itu ada di surga, berarti dia kembali ke surga. Oke, singkat saja, berarti Bang Juma meyakini Nabi Muhammad ada di surga, kira-kira begitu? Di dalam Al-Quran itu tidak diterangkan dia ke surga. Nah, dan sudah bilang. Artinya, Bang. Betul. Artinya di sini bahkan Quran sendiri pun tidak ada menginformasikan bahwasanya di mana nih sekarang posisi dari Nabi Muhammad itu sendiri. Ini Anda punya pendengaran baik kan? Gak pernah bentur telinga dengan benda tajam, benda keras. Saya katakan Nabi Muhammad itu hidup dan berada di sisi Allah. Anda mengatakan tidak jelas di mana Nabi Muhammad, kan di sisi Allah kan? Gimana ya? Rusak telinga atau ada gangguan apa ini? Pencernaan kah? Kalau Anda mengatakan Tuhan itu ada di surga, hidup di alam seperti makhluk, berarti Nabi kami ada di situ. Karena dia berada di sisi Allah. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Kan jelas. Bal ahya inda rabbihim. Dia tidak mati. Sebenarnya mereka hidup di sisi Tuhannya. Nah, hidup di sisi Tuhan itu apakah di surga ataukah di langit? Wallahu a'lam bishawab. Yang pastinya dia kembali ke sisi Tuhan. Mereka tidak mati, mereka mendapatkan rezeki di sisi Tuhan. Begitu. Kalau terkait dengan dijelaskan ada di surga, lihat di Musnad Ahmad nomor 22378. Jelas di situ dikatakan Nabi Muhammad ada di surga. Berarti di sisi Tuhannya itu maksudnya Tuhan menempatkan Nabi Muhammad di surga. Kalau berdasarkan hadits. Karena neraka dan juga surga itu berada pada sisi Allah. Itu maksudnya. Sedangkan Anda lihat di dalam kitab saudara, tipuan-tipuan yang dilakukan oleh Lembaga Bible Indonesia dengan mengatakan Yesus terangkat ke surga itu adalah pembohongan, pembodohan, pembahlulan, penipuan, penyesatan yang sudah terjadi ribuan tahun. Yesus itu tidak pernah ke surga, Yesus itu terangkat ke langit, bukan ke surga. Cuman terjemah Indonesia dirubah menjadi surga biar agak keren sedikit. Itu penipuan, pembodohan itu. Yesus terangkat ke Uranon, Uranon itu langit. Tidak ada Yesus terangkat ke Paradiso, nggak ada. Dia ke langit. Nah, kalau Nabi Muhammad kembali kepada sisi Tuhannya. Artinya dia di bawah kuasa Tuhannya. Ya terserah Tuhannya mau menyimpannya di mana. Apakah di langit, apakah di Jannah, di Firdaus. Terserah. Yang jelas dia kembali kepada Tuhan. Bukan kembali kepada kuasa kegelapan. Begitu Bung. Jadi ketika Anda berbicara tentang salawat. Maka saya sudah menjelaskan. Di Wahyu 7 juga ada. Tuhan diselamatkan di situ. Ya, keselamatan bagi Tuhan kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Ini adalah seruan-seruan yang kemudian dilakukan secara lantang dengan suara keras yang ada kemudian di dalam Wahyu 7 nomor 10. Kalau kita lihat di terjemahan lain, mereka berseru-seru, terpujilah, terpujilah sumber keselamatan kami. Terpujilah, keselamatan bagi dia yang duduk di atas tahta, keselamatan bagi dia, keselamatan bagi dia. Seperti itu, Bung. Bolehkah saya bertanya balik? Oh, boleh. Silakan. Selagi bisa saya jawab, saya jawab. Baik. Yesus mengatakan bahwa yang bisa percaya, yang bisa selamat itu adalah orang yang percaya kepada dirinya. Itu orang yang selamat. Nah,
Orang-orang Kristen ini mengatakan adalah orang-orang yang sudah dijamin keselamatannya. Tolong tunjukkan saya dalil yang terlontar dari mulut Yesus, di mana ucapan itu diperuntukkan untuk kelompok di luar Yahudi, yaitu kelompok yang mengatasnamakan diri mereka Kristen. Karena Yesus selama berbicara, mengajar selama 3 tahun, Yesus tidak pernah berbicara kepada kelompok di luar Yahudi yang bernama Kristen ini. Tolong tunjukkan sebagai seorang Kristen, di mana Yesus memberikan jaminan kepada orang-orang di luar Yahudi, sedangkan Yesus tidak pernah berbicara kepada non-Yahudi dengan memberikan kemudian jaminan keselamatan. Yesus hanya berbicara jaminan keselamatan itu kepada muridnya Yahudi. Tetapi Yesus tidak pernah memberikan jaminan keselamatan kepada orang di luar Yahudi. Tapi kalau Anda mengatakan Yesus memberikan jaminan keselamatan di luar Yahudi, tolong Anda tunjukkan di mana Yesus memberikan jaminan keselamatan kepada orang Kristen. Silakan. Oke, konteksnya di sini yang saya tangkap adalah di mana Yesus mengatakan itu terhadap orang Kristen, begitu ya Bang Jum ya? Iya. Oke, kalau terhadap orang Kristen jelas tidak ada lah, saat itu belum ada Kristen kali Bang, kan begitu. Nah, cuman aku pengen tahu nih, yang Bang Juma tahu, Yesus itu ngomong atau berbicara kepada muridnya, apa rupanya yang disampaikan yang Bang Juma tahu, itu dulu. Iya, Yesus mengatakan ada 2 tempat minimal ketika ditanya, Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya memperoleh hidup kekal? Yesus menjawab, supaya kamu memperoleh hidup yang kekal, tangga pertama, lakukan segala perintah Bapa. Berarti perintah Bapa, Taurat dong. Yang kedua, jual segala hartamu, berikan kepada si miskin. Yang ketiga, ikutilah aku. Nah, setelah mengikuti aku, jelas hidup kekal itu mengikuti aku, menerima segala firmanku, dan setelah kalian menerima segala firmanku, kamu percaya bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Jadi ada 3 poin. Yang pertama melakukan hukum Taurat, yang kedua menjual harta dan berikan kepada semiskin, yang ketiga percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kunci untuk mendapatkan hidup kekal mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu ucapan Yesus sendiri, tidak ditambah-tambahin. Jadi Yesus hanya berbicara kepada kaumnya Bani Israel bahwa hidup kekal kalian peroleh dengan cara mentaati segala perintah Elohim, yaitu hukum Torah. Dan yang kedua, kalian mau selamat, maka harus menjual semua hartamu, berikan kepada si miskin. Yang ketiga, mengikuti aku. Apa kemudian implementasi mengikuti aku? Boleh Anda lari ke Yohanes 17:3, boleh juga Anda membuka kisi-kisi di dalam Matius 5, khususnya kepada nomor 19. Apa kata Yesus? Kalau kau ingin selamat, maka jangan kau hilangkan setitik pun dari hukum Taurat, melainkan ajarkan kepada orang lain segala perintah-perintah yang ada di dalamnya, maka engkau akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Pertanyaan saya, di mana Yesus pernah mengajarkan ajaran semulia ini selain daripada kepada muridnya Bani Israel? Silakan. Oke. Mantap juga Bang Juma ya. Tahu detail ya. Oke. Sekarang justru logikanya begini Bang Jum. Itu memang kan saat itu konteksnya Yesus berbicara terhadap orang Israel gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, seandainya ada orang di luar dari bangsa Israel, lalu dia mengikuti perintah Yesus, apakah dia tidak bisa menerima atau masuk dalam kerajaan surga? Kan gitu dulu nih pertanyaannya. Menurut Bang Juma gimana dong? Oke gitu. Iya, ini sudah pernah terjadi Bung. Di dalam Matius 15 ada seorang Samaria yang datang kepada Yesus. Ketika seorang Samaria ini datang kepada Yesus dari Kanaan, ibu ini kemudian ingin agar anaknya itu disembuhkan.
Apa kata kemudian murid-muridnya? Suruhlah ibu itu pergi karena ia mengikuti kita dan berteriak-teriak dari tadi. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan Kanaan ini, perempuan Kanaan ini mendekat dan menyembah Yesus. Artinya proskone itu menundukkan badan, bersujud memohon, memelas agar Yesus menerima dia. Sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu kemudian, benar Tuhan, benar, itu benar. Tetapi anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Coba, apa kata Yesus? Hai ibu, besar imanmu. Ketika Yesus mengatakan ibu itu anjing, dan ibu itu mengatakan betul aku memang anjing, tetapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Berarti Yesus mengaminkan kalau di luar Yahudi itu memang anjing yang makan sampah dari meja tuan. Dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan sebelumnya, janganlah engkau ke bangsa orang lain, ke bangsa orang Samaria atau ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada bangsa dari domba-domba, dari muridku, domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu pesan Yesus. Jadi kalaupun ada orang yang percaya, ya percaya seperti ibu yang tadi. Oh iya, memang Yesus untuk Bani Israel. Karena Yesus mengatakan tidak patut roti yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada non-Israel. Non-Israel di sekelilingnya pada saat itu yang serigala dan anjing. Dan ibu itu mengatakan betul. Yesus juga mengatakan betul. Ya salaman mereka. Tos. Akhirnya apa? Anaknya sembuh. Apakah anjing tadi berubah menjadi domba? Tidak. Domba ya Bani Yakub. Di luar Bani Yakub ya bukan domba. Tapi anjing atau serigala. Begitu Bung. Oke, intinya adalah orang di luar Israel juga bisa kan untuk mengikuti ajaran dari Yesus itu sendiri. Kan begitu kan? Di situ tidak mengikuti ajaran. Perempuan itu hanya minta anaknya disembuhkan. Bukan ya, minta menjadi pengikutnya Yesus. Iya. Cuman minta anaknya disembuhkan. Tapi besar imannya, setidaknya mengimani deh. Itu dulu, mengimani nih. Bisa kan? Mengimani kalau Yesus itu bukan untuk anjing. Mengimani kalau Yesus itu hanya untuk domba. Jangan ke situ dulu, Kita Lalu mau kemana kita? Sebentar Bang Juma. Artinya kita bicara iman dulu. Berarti boleh dong di luar Bani Israel mengimani kan? Mengimani bahwa ucapan Yesusnya, perhatikan dong. Mengimani bahwa Yesus hanya untuk domba, bukan untuk gogok. Ya, wanita itu mengimani, betul. Kalau kita bicara tentang konteks sebentar Bang, tadi Abang ngomong aku nggak ada potong, oke? Nah, kalau kita bicara tentang konteks anjing itu tadi, itu kan sebenarnya cukup panjang ya latar belakangnya. Itu lebih ke arah bercerita tentang suku, tapi aku nggak mau ke arah sana nih, kan begitu. Aku nggak mau ke arah sana, tapi lebih ke pertanyaan singkat tadi. Tadi Abang bilang, di mana Yesus pernah mengucap untuk orang Kristen kan gitu, karena selama ini kan orang Yahudi nih yang banyak berdialog dengan Yesus, dan Yesus sendiri menyatakan keselamatan itu sama orang Yahudi aja kan. Kan itu tadi kan pertanyaan Bang Juma kan? Iya. Oke. Nah, cuman kan di sini konteksnya betul memang sama orang Yahudi, nggak pernah sama orang Kristen, karena Kristen itu belum ada saat itu, kan begitu. Nah, kita kan perlu tahu dulu nih. Berarti nggak ada jaminan kan? Berarti nggak ada jaminan. Maksudnya jaminan apa ini? Keselamatan untuk Kristen. Oke. Sebentar. Jaminannya? Mana jaminannya? Sebentar. Nggak ada. Menurut Bang Juma, Kristen itu definisinya apa sih? Pengikut Paulus Kristus. Sekali lagi aku tanya nih, menurut Bang Juma definisi Kristen itu apa sih? Pengikut Paulus Kristus. Kenapa Bang Juma bilang pengikut Paulus? Lah, memang Kristen ini bukan pengikut Yesus tapi Paulus. Iya, jelaskan dulu Bang. Aku minta Abang jelaskan kenapa Bang Juma bilang pengikut Paulus. Itu dulu nih. Dasarnya apa? Baik. Oke. Yesus ketika bersama dengan muridnya Bani Israel, muridnya datang di Bukit Zaitun.
bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjawab, "Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak orang sebagai penyesat, memakai namaku dan berkata, 'Akulah Kristus.'" Berarti penyesat itu mengakui dirinya Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, datanglah Paulus mengaku Kristus, mendatangi murid-murid Yesus. Berarti yang dinubuatkan ini adalah yang menggenapinya. Siapa yang datang mengaku Kristus kepada murid-murid Yesus? Ya Paulus. Berarti orang banyak yang menyesatkan itu dan yang disesatkan itu adalah Kristen. Kristen, kenapa disebut Kristen? Karena Kristen itu akar katanya Kristus. Kristen artinya pengikut Kristus. Berarti orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus itu adalah Kristen. Dan pendirinya adalah Paulus. Dalilnya, di mana Paulus mengaku Kristus? Roma 16 nomor 7. 1 Korintus 11 nomor 1. Lukas juga mengakui Paulus itu adalah Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 22. 1 Korintus 12 nomor 12.